أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. رب هب لي من الصالحين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi adalah ayat ke-100 dari surah As-Saffat, surah ke-37 di dalam Al-Quran. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan, khususnya mendapatkan anak-anak yang soleh. Untuk itu langsung kita simak kajiannya bersama guru kita, Kiai Sahdan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam. Wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan host kita yang ganteng, Mas David Kholik. Salim Muhammad. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri-istrinya. Istri Kiai, istri. Satu. Kita doakan, terbalik berarti saya. Kita doakan semoga beliau beserta istri dan anak-anaknya Nah itu benar. senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qori'ah kita yang cantik luar biasa dan para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, mahasiswi yang mencintai saya. Iya. Juga tidak lupa para pemirsa di mana saja berada, para pecinta cahaya hati Indonesia iNews TV yang insya Allah juga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surat dan ayat yang saudari kita tadi baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan Rabbi habli minas sholihin, yakni auladan muti'in, yakni anak-anak yang taat kepada Allah. Iwadon sebagai bekanti min qaumihi, dari kaumnya, wa ashiratihil ladzina faraqahum, dan juga sebagai pengganti dari karib kerabatnya yang beliau tinggalkan. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh itu bisa menggantikan bahkan karib kerabat yang ditinggalkan. Punya sahabat yang telah pergi, punya saudara yang tidak pernah ketemu,
atau masyarakat yang kita sudah pindah itu bisa tergantikan, bahkan hidup kita bisa tergantikan oleh anak-anak yang soleh. Allah. Kenapa? Karena kita sering mendengar hadis sahih, ada 3 amalan yang tidak terputus dari anak keturunan Adam, ya. Semua amalan terputus kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, itu luar biasa, banyak sekali melimpah kebaikan dan keberkahannya. Bahkan di antaranya Rasulullah pernah bersabda, siapa di antara orang tua yang memiliki 3 anak perempuan, dibina, dididik dengan baik, maka itu menjadi jaminan surga buat orang tuanya. Allah. Ada seorang ibu yang unjuk tangan, bagaimana kalau 2 anak putri ya Rasul? Kata Rasul, meskipun 2 anak putri, kalau dibina, dididik dengan baik, maka itu menjadi jaminan surga buat orang tuanya. Allah. Dalam riwayat seandainya ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau cuma 1 ya Rasul? Niscaya Rasul akan menjawab, meskipun 1, kalau dididik dengan baik, dibina dengan baik, dinafkahi dengan baik, maka dia menjadi jaminan surga buat orang tuanya. Masya Allah. Lah persoalannya bagaimana orang tua mendidik anaknya supaya bisa mencetak dan lahir generasi-generasi yang soleh dan soleha. Ini PR buat orang tua semuanya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau dia punya anak yang soleh menjadi simpanan nanti di akhirat. Menjadi jaminan dia mendapat tiket surga. Bahkan menjadi penghalang antara orang tua dengan neraka anak yang soleh. Bahkan bukan itu saja. Kata Rasul, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi soleh fil jannah. Sesungguhnya Allah sungguh akan mengangkat derajat orang yang soleh di surga. Fayaqulu. Kemudian orang itu berkata, yang diangkat derajatnya di surga itu berkata, heran dia. Kenapa? Karena amalnya sedikit. Puasanya biasa saja. Qiyamul lailnya juga kadang-kadang. Tapi kok bisa saya mendapat derajat yang begitu mulia? Fayaqulu, ya Rabbi anni lihadhihi. Ada apa denganku? Bagaimana bisa terjadi ya Allah? Aku dapat derajat pangkat yang begitu mulia. Fayaqulu, kata Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Sebab karena istighfarnya anakmu untukmu setiap hari. Masya Allah. Jadi doa kita, istighfar yang kita lakukan itu mengangkat derajat kemuliaan orang tua kita di akhirat. Masya Allah. Lalu persoalannya tadi yang saya katakan, bagaimana bisa mencetak dan lahir generasi yang hebat seperti itu? Makanya saudara, di dalam Islam itu adalah istilah yang namanya tarbiyah qoblal wiladah, tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan anak bukan hanya setelah anak dilahirkan, tapi jauh sebelum anak dilahirkan, hendaknya orang tua harus memegang nilai-nilai dan bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan syariat dan yang dimaui oleh Islam. Apa itu? Yang pertama, kalau ingin punya anak, azamnya harus hebat, harus lurus, Mas David. Ya. Ada orang yang punya anak karena malu, takut dianggap gabuk alias mandul, ada itu. Ada orang yang pengen punya anak hanya sekedar menaikkan status. Ada orang yang punya anak karena niatnya agar hartanya tidak kemana-mana. Ya. Bukan itu. Tapi yang hebat, contoh bagaimana istrinya Imron, Hannah binti Fakut bin Kumbul, ketika beliau ingin memiliki anak, beliau berazam bernazar yang hebat. Dan ini diabadikan dalam surat Alu Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata istrinya Imran, ya Rabb, kalau seandainya ada janin dalam rahimku, maka aku bertekad akan menjadikan dia
orang yang senantiasa taat kepadamu ya Rob. Allah. Masya Allah. Allah. Ada nggak kira-kira pemirsa sebelum ikhtiar buat anak, niatnya begitu, ada nggak? Agak sempat Mas David. Betul nggak? Maka kalau pengen punya anak yang hebat, azamnya harus kuat, niatnya harus hebat. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Ketika ikhtiar jangan lupa doa. Ini banyak yang khilaf di sini nih orang laki nih. Oh. Iya. Apa gimana Ki doanya? Berdoa dulu. Allahumma rzuqni, Allahumma janibna syaiton wa janib syaiton ma razaqtana. Harusnya begitu. Supaya apa? Kita ikhtiar melibatkan Allah, diberkahi usaha kita, lahir generasi yang hebat. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalau ikhtiarnya hubungan suami istri tidak diawali dengan doa, tidak diawali dengan bismillah, maka anak itu berpotensi menjadi khunsa alias LGBT alias alay. Alay. Hati-hati makanya nih. Iya. Harus doa dulu. Makanya yang perempuan nih kalau punya laki ingetin, begitu laki mau naik ingetin, bang doa dulu bang. Doa dulu bang. Doa dulu bang. Doa bang. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Salah. Salah masuk. Gua masuk kamar mandi. Iya, akhirnya lahir anak mencret mulu. Kirain doanya kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Buka puasa dong. Makanya ada tuh Mas David anekdot. Jadi bu guru itu lagi ngelatih anak-anak hafal doa. Yo anak-anak siapa yang hafal doa makan? Saya bu. Iya Wati silakan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cakep Wati. Kok kamu hafal? Kakak saya nempelin di dinding meja makan. Oh iya. Sehingga setiap saya mau makan baca itu lama-lama hafal. Hafal benar. Cakep nih kakak. Cakep. Ayo siapa yang hafal doa bercermin? Saya bu. Ya Budi silakan. Allahumma hassin khalqi kama hasanta. Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah perbagus akhlak saya sebagaimana engkau mau perbagus rupaku. Kok bisa kamu hafal? Kakak saya nempelin doa itu di cermin. Ya. Sehingga begitu saya masuk ngaca, lama-lama hafal. Masya Allah. Ayo siapa yang hafal baca doa tidur? Saya bu. Iya Iwan. Kamu apa? Allahumma janib syaiton wa janib syaiton ma razaqtana. Loh kok kamu bisa itu doa apa? Iya bu, karena ayah saya nempelin doa itu di kamar. Bahkan semalam baca doa 2 kali ayah saya. Itu nggak usah ditempel doa itu mah. Jadi anak bisa bahaya itu. Oleh karena itu jangan lupakan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ikhtiar kita. Setelah anak itu jadi, jangan lupa didik anak. Kita Mas David sebagai laki-laki nih, ketika istri kita mengandung maka ajarin tuh. Dialog dengan anak kita sejak awal di rahim. Bahkan kalau bisa berikan setiap hari biasakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kenapa Syekh Sambas Al-Minangkabawi menjadi ulama internasional? Ternyata ketika Syekh Sambas dalam rahim ibundanya, sang ayah sampai membacakan Al-Quran sampai khatam 100 kali. Allah. Ini jangankan 100 kali khatam. Bininya lahir nyetelnya dangdut mulu. Oh ho 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 ho. IWPY mulu nyanyiin. Nah, ini penting. Bahkan mengapa sih saudara Yahudi generasinya cerdas-cerdas? Iya. Karena sang ibu setiap hari perempuan Yahudi hamil itu baca kitab sucinya, baca bank soal matematika. Itu aja yang dikerjain, itu aja. Makanya perempuan Yahudi kemana-mana bawa kitab suci, bawa bank soal matematika. Perempuan kita hamil kemana-mana bawa bangle sama gunting. Golok dibawa tuh. Nah, latih ini anak kita dialog sang ayah. Nah, hari ini kita belajar surat ketiga ayat 100 juz 2. Misalnya juz 3, juz 4. Misalnya begitu. Ini melatih nilai matematika juga membiasakan anak untuk tilawah Al-Quran. Kalau itu dikerjakan maka luar biasa. Ya, dahsyat anak lahir. Setelah lahir apa yang kita lakukan? Mengazankan, mengiqomahkan dan seterusnya. Dan yang terpenting lagi ba'da wiladah tarbiyah.
setelah anak lahir itu yang penting adalah teladan orang tua. Bagaimana orang tua memberikan teladan yang hebat pada orang tuanya. Kepada anak. Iya. Teladan orang tua itu lebih manjur daripada anak dididik jadi insinyur. Teladan orang tua itu lebih keren daripada anak dididik untuk di training apapun. Karena teladan orang tua, potret yang pertama dibaca adalah orang tuanya. Semoga kalau kita orang tuanya soleh, maka insya Allah anaknya pun akan menjadi soleh juga. Begitu kira-kira dalam peribahasa ya, anak kalong, bapak kalong, anak Kampret. bapak nyolong, anak Nyopet. nyopet. Semoga anak-anak kita semuanya soleh soleha semuanya. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, pesan moralnya jangan salah nempel doa ya Kiai ya. Enggak ya. Bahwa kita sebagai orang tua itu punya peran penting dalam mendidik anak ya. Bahkan dari mulai awal sekali sebelum anak itu lahir, peran orang tua sudah ada di sana. Jadi buat kita yang bacaan Quran yang belum benar, ayo dong benahi dari sekarang. Masih muda nih mahasiswa-mahasiswa nih ya. Tadi kata Kiai, bapaknya bacain Quran. Uminya juga bacain Quran dalam perut. Bismillah ya Allah sambil berdoa terus. Semoga menjadi anak yang soleh. Doanya apa tadi? Robbi habli minas sholihin. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Habis ini kita masih akan ngaji tafsir Quran bersama dengan guru guru kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.